Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita, pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad, istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah, meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kaji kembali kita lanjutkan berkaitan dengan hakikat kehidupan, ya, hakikat kehidupan kita. Dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang mengapa hidup kita ini penuh dengan ujian, ya, mengapa hidup kita ini penuh dengan ujian-ujian, dan juga apa tujuan dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua manusia pasti akan mengalami ujian dalam kehidupannya. Bahkan sampai kita mati. Bahkan orang-orang yang gak lulus ujian di dunia itu akan panjang ujiannya. Dikubur kena ujian lagi, di hari kiamat kena ujian lagi. Ya. Bahkan kalau sempat masuk surga, oke, maaf, sampai masuk neraka itu ujiannya tidak pernah berhenti. Kalau masuk surga ujian selesai. Ya, menikmati hasil ujian, kenikmatan yang abadi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kaji kita. Ya, bagi para yang menyaksikan acara ini bisa melihat yang sebelumnya. Kalau ini adalah melihat yang pertama, kita akan lanjutkan kaji kita. Nah, ini kita akan bahas sedikit tentang lebih luas lagi sebelum kita masuk tentang pembahasan ujian dengan segala macam jenis-jenisnya. Kita masuk dulu tentang tugas kita di bumi ini dulu, ya. Tugas kita di bumi ini. Mengapa Allah menciptakan kita manusia? Nanti dari situ baru kita masuk kepada potensi apa yang Allah berikan kepada kita nanti menghadapi ujian. Jadi Allah beri ujian kepada kita, tapi Allah Maha Baik, Dia berikan juga potensi yang besar kepada kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Ya, bahkan potensi yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar, lebih hebat daripada ujian yang Allah berikan. Ya, sekarang kita masuk kepada yang pertama kajian pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan penciptaan kita, tugas kita di sini. Nah, sebelumnya sudah kita ingatkan bahwa Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini dengan dua tujuan. Ya, dengan dua tujuan. Tujuan pertama Allah menciptakan kita manusia adalah untuk ibadah. Dan ini sama juga dengan jin. Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin, kata Allah, dan juga manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita ibadah. Ibadah dalam arti sempit dan juga ibadah dalam arti luas. Itu tujuan pertama. Nanti kita bahas sedikit lebih dalam. Nah, tujuan Allah menciptakan kita yang kedua, dan ini tidak pada jin, hanya pada manusia, yaitu untuk menjadikan kita khalifah di muka bumi ini. Jadi khalifah, pemimpin, khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Khalifah itu bisa artinya wakil. Kita ini wakil Allah di muka bumi ini. Khalifatullah fil ard. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika Allah memberikan penjelasan kepada malaikat menciptakan manusia, maksudnya nenek moyang kita Nabi Adam, ya, mulai dari ayat 30 kita lihat ceritanya itu sampai ini, kita ambil ayat 30 ini. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah, ya, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan kalian, wahai manusia, ya, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan
manusia sebagai khalifah di muka bumi. Qalu, berkata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Menjadi dalil bahwa Allah ingin menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Nabi Adam, nenek moyang kita. Walaupun malaikat mengatakan, "Yuh, apakah kau akan menjadikan manusia khalifah yang akan bikin kerusakan di bumi, menumpahkan darah?" Padahal kami aja udah, kata malaikat, sudah cukup untuk memuji engkau, ya, dan juga mensucikan engkau. Kata Allah, Allah lebih tahu daripada kalian manusia, daripada kalian wahai malaikat-malaikat. Jadi ayatnya menjadi dalil bahwa Allah menciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tugas kita dua. Tugas istilahnya tugas ke langitnya, tugas vertikalnya, ya, itu sebagai hamba. Liya'budun. Tugas horizontalnya, ya, sebagai khalifah di bumi. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Nah, tapi di dalam kan menjalankan dua tugas utama ini, kita tidak dilepas oleh Allah. Tapi ada tantangan dan ujiannya. Ya, kita diberikan ujian, diberikan tantangan dalam menjalani tugas itu. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Nah, itu perbedaannya. Di situ spesialisasi kita manusia. Ya, sebenarnya malaikat juga diciptakan Allah sebagai hamba untuk ibadah. Begitu juga makhluk-makhluk lain, begitu juga binatang, begitu juga tanam-tanaman, begitu juga angin, langit, matahari, semua isi langit, semua isi bumi, dan diantara keduanya, wa ma bainahuma, diantara keduanya, semuanya Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Cuman kita jin manusia di dalam ibadahnya diberikan tantangan, diberikan ujian, diberikan juga pilihan, mau taat atau mau tidak, gitu loh. Tapi kalau makhluk yang lain tidak. Makanya makhluk lain-lain itu ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Malaikat akan sepanjang masa dia akan ibadah, begitu juga seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi juga. Dan di antara keduanya mereka ibadah ya nggak ada masalah, karena nggak ada tantangan. Mereka akan ibadah terus sepanjang hidup mereka. Tapi manusia dan jin diberi pilihan. Nah, itulah tantangannya. Pilihan itu bagian dari tantangannya. Mau ibadah terserah, enggak juga terserah, kata Allah. Faman syaa falyu'min. Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa mau kafir, silakan kafir. Ya Allah, dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi saya mau kafir, silakan kafir, beriman silakan. Diberi pilihan. Nah, di pilihan itulah nanti ujiannya. Dan di balik ujian itu juga nanti ada nilainya. Kalau yang makhluk yang lain ya nggak ada nilainya. Sepanjang mereka ibadah ya karena mereka diciptakan, mereka ibadah ya nggak ada nilainya. Karena nggak ada tantangannya. Jadi tantangan ujian tuh, ya, itu di dalamnya ada nilai. Kalau kita berhasil dapat nilai yang tinggi, ya kalau tidak berhasil ya juga dapat punishment, ya, dapat siksa. Ada nilainya. Makanya yang masuk surga kalau orang lulus ujian dengan ibadahnya itu hanya jin dan manusia. Makhluk lain nggak ada. Begitu juga yang masuk neraka yang tidak lulus ujian juga jin dan manusia. Tidak ada makhluk yang lain. Kenapa? Ini dua makhluk ini, ya tadi, kalau lulus ujian masuk surga. Kalau tidak lulus masuk neraka. Cuma ini, makanya coba kita dalam surat Ar-Rahman itu kan dua makhluk yang masuk surga, yang menikmati surga itu jin dan manusia. Ya, jadi gitu. Dalam surah Ar-Rahman. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 179 juga yang masuk neraka juga jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Ya, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi penduduk neraka manusia juga. Kalaupun ada makhluk lain di neraka itu dia bukan disiksa tapi menjadi alat penyiksa. Ada juga binatang di neraka itu. Tapi dia menjadi alat penyiksa. Ada juga malaikat di neraka itu. Tapi menjadi tukang
Jadi tukang gebuk. Dari gitu. Dalam surat ke-73 kan, surat 74 Al-Mudaththir kan dijelaskan. Malaikat tuh menghuni neraka juga ada 19 kan gitu. Tukang gebuk. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Tidak kami jadikan yang menjaga-jaga neraka itu kecuali malaikat. Malah ayat sebelumnya mengatakan alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya itu ada 19. Itu malaikat Jabaniyah gitu. Dalam surat Al-Alaq Jabaniyah yang ayat terakhir itu. Itu salah satu yang tukang gebuk. Nah, balik kita kepada tadi. Nah, jadi kita ini diuji. Karena diuji, ya ada reward, pahala, ganjaran kebaikan, ada juga punishment, hukuman bagi yang tidak lulus. Jadi dalam menjalani tugas kita ini kita diuji oleh Allah. Bisa nggak kita dalam menjalani tugas ibadah, menjalankan tugas khalifah, tetap nggak bisa kita menjalankan dua tugas ini walaupun diuji? Banyak orang sebaliknya tidak. Apa tugas pertama? Ibadah. Ketika diuji masih ibadah nggak kita? Ibadah itu kan kita bahas pada waktu sebelumnya ada dua. Ibadah arti sempit ya, sholat, puasa, zakat, haji, umroh bagi yang mampu. Umroh atau haji itu bagi yang mampu. Zakat bagi yang kaya, punya harta cukup. Puasa bagi yang sehat. Ya, kalau sholat nggak ada pengecualian, kecuali wanita-wanita yang berhalangan. Itu namanya baca Quran, zikir, itu namanya ibadah-ibadah mahdhah. Salat sunat itu ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang dalam arti khusus. Yang ukurannya, waktunya, kadarnya sudah ditentukan. Ada lagi namanya ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Itulah yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi ibadah dalam arti luas itu segala macam bentuk ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah, itu semua adalah ibadah. Apa saja bentuknya, asal kita lakukan dengan ketaatan. Sebagai bentuk taat kita kepada Allah. Makan, minum, ya, berumah tangga, bekerja, bersosial, bahkan tidur, bahkan ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, semua itu bisa jadi ibadah kalau kita lakukan dengan penuh ketaatan. Makanya makna ibadah yang kedua itu adalah taat kepada Allah dan juga nanti kepada Rasul. Jadi segala macam perbuatan yang kita taat itu adalah menjadi ibadah kita. Dalam arti, nah tugas ibadah ini apakah masih bisa terus kita jalankan kalau kita diuji? Dengan ujian ini masih tetap ibadah nggak? Dengan ujian masih tetap sholat nggak? Diuji harta masih tetap sholat nggak? Ya, diuji kesibukan-kesibukan, ya, diuji dengan dunia-dunia bagi orang yang punya harta masih tetap sedekah nggak? Diuji dengan berbagai macam ujian masih tetap puasa nggak? Sibuk apa semua, capek kerja, tetap puasa enggak? Diuji dengan berbagai macam hal, masih tetap ibadah enggak kita? Dalam arti sempit. Atau bisa juga dalam arti luas. Diuji ini masih tetap taat enggak kita pada Allah? Diuji jabatan, masih tetap taat enggak kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah? Diuji dunia, masih tetap enggak kita taat kepada Allah? Biasanya orang kebanyakan ini tidak. Lagi aman, lagi kondisi normal, ibadah, taat sama Allah. Tapi kalau kondisi nggak normal, bisa berubah. Tadinya rajin ibadah, lagi kondisi miskin misalnya, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sholat malam, rajin qabliyah ba'diyah, rajin puasa, rajin baca Quran. Itu lagi di kondisi susah atau kondisi normal lah. Tapi begitu dapat nikmat, rezeki mulai banyak, ya, dunia mulai mendekat, jabatan mulai meningkat, karir mulai meningkat. Nah, ibadahnya ini masih tetap nggak? Nah, kalau masih tetap ibadahnya, walaupun diuji seperti ini, maka kita katakan dia lulus. Masih tetap taat nggak? Jadi santri, ya normal-normal, alhamdulillah lah, santri. Tapi begitu keluar sana, lihat perempuan yang bukan mahram, nengok aurat, nah itu gimana? Kalau dipelototin, nggak lulus ujian. Tapi kalau astagfirullah sambil melotot, setengah lulus, setengah enggak gitu. Nah itu ujian-ujiannya.
Lulus enggak kita? Tetap ibadah, tetap taat enggak? Jadi santri tetap taat. Begitu di luar sana masih tetap taat enggak dengan menghadapi ujian nanti? Bisnis. Banyak orang ketika diuji bisnis enggak taat ya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, semuanya. Tapi begitu berbisnis, bisnisnya enggak taat kepada Allah. Ada untung, akhirnya buat ya sibuk cari untung, sibuk memikirkan keuntungan, akhirnya nipulah. Barang yang jelek dibilang bagus lah, dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang pakai riba lah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang itu tidak lulus ujian. Atau sebaliknya, itu diuji senang. Ada juga orang ketika kondisi normal biasa, begitu diuji susah, menjadi nggak taat lagi. Jadi pundung, ngambek, merajuk, kata orang seberangnya, merajuk kepada Allah. Ya Allah, kan aku rajin sholat, kan aku rajin ibadah, rajin puasa, rajin ngaji. Kok kau bikin hidupku suka? Kok sekarang kau bikin aku sakit-sakitan? Kok kau bikin aku rezekiku sempit? Teganya. Akhirnya mulai marah sama Allah. Akhirnya sholat mulai jarang, ngambek. Bahkan ada beberapa yang, na'udzubillah, ada orang-orang yang tadinya sehat, apa semua rajin ibadah, bahkan sakit akhirnya dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Sudahlah kena musibah sakit, keluar lagi dari agama Islam, tambah lagi. Karena musibah yang terberat itu bukan musibah badan, bukan musibah dunia. Musibah yang terberat itu kita kehilangan agama, kehilangan iman. Itu musibah yang paling berat. Kenapa? Karena harta yang paling besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Nah, balik kepada yang tadi. Lulus enggak ini? Setelah diuji, masih tetap taat enggak? Kalau masih tetap taat, masih tetap ibadah walaupun diuji, lulus. Jadi santri, taat ibadah, taat sama Allah, taat sama Rasul, mengikuti sunnah. Begitu keluar, tetap taat, tetap ibadah, walaupun tantangannya besar. Oh, itu nilainya lebih tinggi di hadapan Allah semua. Berarti lulus ujian. Tapi sebaliknya ketika diuji, di sini taat, di santri taat, di masjid taat, di pengajian taat, di majelis-majelis taklim taat. Begitu keluar menghadapi ujian, tetap taat enggak? Tetap ibadah enggak? Kalau tetap ibadah, berarti lulus. Di tanah suci, ibadah rajin, taat sama Allah, ya bagus. Tapi begitu ke tanah air, menghadapi ujian-ujian, tetap ibadah enggak? Tetap taat enggak? Kalau tetap juga, berarti lulus. Tapi kalau sebaliknya, di masjid taat, pengajian taat, di tanah suci, Mekah, Madinah taat. Lagi haji umroh taat, begitu pulang ke tanah air, back to basic. Ya. Bikin maksiat lagi, tidak taat lagi, nipu lagi, bohong lagi, korupsi lagi, makan riba lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah. Berarti tidak apa? Tidak lulus. Walaupun Allah memberi kesempatan sampai selama kita masih hidup, nggak langsung orang diuji, nggak lulus langsung kena vonis, enggak. Tetap Allah kasih kesempatan sampai kita dipanggil oleh Allah ila ajalim musamma, sampai ajal yang ditentukan. Nggak langsung Allah pun. Maka itu kemarin hikmahnya mengapakan kita bahas kenapa kejahatan Allah biarkan terjadi di muka bumi. Bukan Allah biarkan, pertama itu ujian, yang kedua itu kesempatan Allah berikan sampai dia bisa jadi orang itu bertobat. Bisa jadi orang itu bertobat. Coba kita lihat dalam sejarah banyak orang yang tadinya bajingan-bajingan, tadinya orang yang kufur, tadinya orang yang zalim. Di akhir hayatnya husnul khatimah. Taubat dia. Berarti dia lulus ujian, dia perbaiki kesalahannya. Ibaratnya ujian, udah dia tulis salah, dia tengok-tengok lama-lama, oh ini kayaknya salah, ya dia perbaiki ujiannya. Pas begitu meninggal, kertas ujiannya dikumpul. Nah, tapi udah bagus kertas ujiannya, kenapa? Udah diperbaikinya. Namanya bertobat. Ya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Itu sebelumnya adalah orang-orang yang tanda petik ya preman-preman, tukang-tukang bunuh itu. Malah Umar bin Khattab itu tukang mabok dia. Anaknya dia bunuh, masih kecil, anak perempuannya. Terkenal ganasnya dia. Gitu, sampai ditakuti dia. Tukang mabuk, tukang tenggen. Ya. Ada gitu. Makanya ketika dilarang khamar itu, waktu di Madinah, yang paling banyak tumpah khamar di depan rumahnya itu, rumahnya Umar. Tapi apa? Dia
bertobat, masuk Islam, beriman, akhirnya memperbaiki semua keburukannya dengan itu berarti apa? Dia perbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi ujian yang salah itu yang dia nggak lulus awalnya akhirnya. Atau sebaliknya juga ada orang yang di awal lulus, tapi di saat sakratul mautnya nggak lulus, bisa jadi suul khotimah. Maka kita nggak boleh merasa sombong kalau kita punya banyak amal, karena kita nggak tahu ujung kita. Boleh sombong itu kalau apa? Nanti di hari kiamat udah dapat kitab dari sebelah kanan, nah itu baru boleh sombong, karena udah pasti lulusnya, udah boleh bangga gitu. Tapi kalau belum, jangan, karena kita nggak tahu. Ada orang yang awalnya baik, lulus ujian, tapi di akhir-akhir malah tergelincir, mungkin karena kesombongan. Biasanya karena kesombongan. Ya, ini bahaya sombong, jangan pernah gitu, karena sombong ini bisa menggelincirkan kita menjadi su'ul khatimah. Seperti sombongnya siapa? Sombongnya iblis. Makanya nggak boleh sombong. Betul banyak amal. Oh, aku pasti. Jangan bilang kita pasti masuk surga, nggak ada yang tahu. Boleh kita katakan pasti masuk surga kalau tadi udah dapat tangan kanan, nah itu baru boleh. Atau kalau udah di surga itu udah. Oh, aku pasti masuk surga, bangga, itu boleh. Kalau belum jangan. Kalau masih hidup jangan. Karena everything can be happen, apa aja bisa terjadi. Orang yang tadinya bandit, orang yang tadi zalim, orang yang tadi kafir, akhirnya bertobat, ujungnya husnul khatimah. Sebaliknya orang yang tadinya tanda petik kayaknya soleh, merasa sombong, merasa aku paling soleh, yang lain neraka semuanya. Itu bid'ah, itu neraka, itu apa? Jangan, hati-hati. Iblis itu tergelincirnya gara-gara sombong, padahal iblis itu adalah orang yang sangat soleh awal-awalnya. Karena solehnya dia disejajarkan dengan para malaikat. Kalau dulu, ya sebelum manusia diturunkan, ya, jin-jin yang soleh itu bisa bergabung dengan para malaikat, bisa naik ke langit. Sebelum manusia datang itu, jin-jin itu yang soleh itu bisa bergabung dengan para malaikat. Naik derajat dia ke langit, bergabung dengan para malaikat. Makanya setan itu, iblis itu, bosnya setan yang pertama, karena saking soleh dia bergabung dengan para malaikat. Orang soleh pertamanya dia. Ada yang mengatakan, ya walaupun riwayatnya masih diragukan, namanya Azazil. Sebelum dia jadi iblis namanya Azazil. Ada yang mengatakan begitu namanya. Jadi begitu, soleh. Tapi apa? Sombong. Maka nggak boleh sombong gitu. Karena kita nggak tahu ujung kita. Tetap harus rendah hati, tetap harus rendah. Tetap memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk. Karena ujian itu belum tentu kita lulus terus. Sekarang kita lulus, di akhir-akhir bisa kita nggak lulus. Karena kesombongan kita, anggap remeh. Karena ada orang gitu, karena bentang-bentang bagus kan ada orang-orang pandai-pandai itu. Cetek ujiannya, ini gampang lulus. Sombong, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi ini. Begitu kena ujian terakhir, nggak lulus. Itulah ujian terakhir itu sebelum kita mati. Akhirnya su'ul khatimah. Tapi ada orang sebaliknya, nilainya jelek dari awal-awal, zalim, jelek, nggak lulus. Tapi karena dia khawatir selalu memohon, akhirnya di akhir-akhir dia taubat. Banyak cerita-cerita yang demikian. Itu tadi kan cerita iblis. Termasuk juga cerita-cerita di dunia ini manusia-manusia banyak. Zaman Nabi Musa lihat nanti cerita apa namanya? Cerita dalam surat Al-A'raf itu. Setelah ayat 172, cerita tentang Ba'lam itu. Itu orang soleh akhirnya su'ul khatimah. Padahal soleh banget dia. Begitu juga dalam surat ke-59 Al-Hasyr ayat 16-17. Itu tentang, kalau kita lihat ceritanya dalam tafsir itu ya, tafsir besar, apakah Tabari, apakah tafsir Ibnu Katsir, ada namanya Barsiso. Barsiso itu pun soleh banget awalnya. Boleh banget awalnya, ujungnya su'ul khatimah. Itu lihat di surat, lihat baca tafsir yang besar-besar ya, pakai hadis. Ya, apakah Ibnu Katsir, apakah Tabari, apakah yang lain-lain. Itu surat 59 Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Godaan orang munafik itu seperti godaan setan yang menggoda manusia. Dia suruh manusia kafir, akhirnya manusia itu kafir. Ini cerita kalau kita lihat, akhirnya manusia itu kafir digoda setan, itu saat-saat mau ujung-ujungnya, awalnya dia soleh. Lihat nanti dalam tafsir. Namanya Barsiso.
ujungnya su'ul khatimah. Bahkan zaman-zaman sekarang juga masih ada itu, ada yang pejuang Islam hafal Quran, akhirnya apa? Tergelincir dengan perempuan, akhir mati dalam keadaan kafir. Banyak cerita-cerita gitu. Makanya kita nggak boleh sombong. Sombong itu bisa menggelincirkan kita kepada kesesatan, seperti sesatnya siapa? Sesatnya iblis. Nah, balik kita ke tadi. Jadi ini ujian akan jalan terus setiap perjalanan kita. Ya inilah tantangannya. Apakah kita masih bisa diuji ini, masih tetap bisa ibadah enggak? Masih tetap bisa taat enggak? Kalau masih tetap ibadah dan taat sampai akhir hayat kita, lulus. Itu, nah termasuk juga tugas kita khalifah. Apa tugas khalifah? Tugas khalifah itu memberi kebaikan ke muka bumi, di muka bumi. Tugas khalifah kan ada 3. Tugas khalifah itu ada 3. Satu apa? Menyebarkan kebaikan. Menyebarkan rahmat Allah di muka bumi ini. Karena kita ini wakilnya Allah. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena kita adalah wakil Allah di muka bumi, kita harus menyebarkan juga sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah ke muka bumi ini, ke seluruh makhluk Allah. Bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang. Termasuk kepada benda-benda yang ini pun kita harus, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, kita harus sebarkan rahmat itu. Maka kita dilarang menebang pohon sembarangan. Termasuk menjaga kebersihan, menjaga, itu juga bagian dari menjaga lingkungan, itu juga bagian dari rahmatan lil alamin. Makanya Allah katakan, Allah turunkan kita ini sebagai wakil apa? Untuk menyebarkan rahmat di muka bumi ini. Menyebarkan sifat Ar-Rahman Allah di muka bumi dan Ar-Rahim Allah di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Rasul, tidak aku ciptakan engkau, tidak aku turun kau wahai Muhammad kecuali rahmat. Termasuk juga kita. Sebenarnya untuk manusia. Rahmat. Makanya siapa yang menyebarkan rahmat, maka Allah yang Maha Rahmat pun akan sayang sama orang itu. Irhamu man fil ardi, kata Allah. Kepada manusia siapa aja sebenarnya nih? Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sebarkan rahmat di muka bumi ini, karena tugas kita memang menyebarkan rahmat di muka bumi ini. Maka yang di langit, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Di situ dikata-kata man fil ardi, siapa aja di muka bumi ini. Dan hadis yang dikatakan malayarham layurham, barang siapa yang tidak memberikan rahmat, tidak mencintai, tidak menyayangi, tidak menyebarkan kasih sayang, maka Allah pun tidak akan menyayanginya, tidak disayang dia. Malayarham layurham. Jadi gitu. Jadi tugas kita sebagai khalifah. Nah, kita ini rajin berbuat kebaikan, ketika diuji masih tak bisa menyebar rahmat. Biasanya orang kan gitu. Dalam kondisi normal tetap bisa berbuat baik, tapi begitu diuji biasanya kebaikannya bisa luntur. Nah diuji kita nggak jalan nih nggak mulus, beda dengan malaikat, beda dengan binatang-binatang atau makhluk yang lain, mereka tuh jalannya ibadahnya stuck karena nggak ada ujiannya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai mati mereka ya gitu aja. Malaikat tuh bisa taat begitu terus sampai sepanjang masa selama kehidupan mereka. Kenapa ya? Karena mereka nggak diuji, pantas. Matahari gitu juga. Matahari ini kan bertasbih kepada Allah. Langit apa ini semua kan ibadah kepada Allah. Tasbih. Ya kenapa mereka tidak menyimpang? Gimana kalau seandainya matahari nyimpang gitu kan? Hari ini terbit di timur, besok terbit di barat, habis itu ke selatan. Ya nggak bisa. Kenapa? Ya mereka tidak diuji. Ya sudah dijalani saja ya. Peraturan Allah itu. Begitu juga dengan makhluk lain, kecuali jin dan manusia. Tugas khalifah, menyebar rahmat. Tugas khalifah yang kedua apa? Itulah menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Di samping kita taat untuk diri kita, kita juga menyebarkan ketaatan kepada orang lain. Menegakkan ketaatan, menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Itulah tugas khalifah, tugas pemimpin, menegakkan ketaatan, menegakkan hukum-hukum Allah di sini. Baik pemimpin dalam arti khalifah yang sesungguhnya, maupun kita pun sama. Kita ini khalifah juga, tapi khalifah dalam bentuk kecil, bukan khalifah dalam bentuk besar. Tetap kita harus menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Kalau kita sebagai suami, tegakkan hukum Allah di rumah kita. Atau sebagai kepala keluarga. Sebagai istri juga gitu. Karena setiap kita ini adalah pemimpin, khalifah. Kata Nabi, kullukum ra'in, wa kullukum mas'aulun ar-ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin, khalifah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Itulah tugas kita. Tugas kedua apa? Menegakkan hukum Allah di bumi ini. Dalam diri kita, keluarga kita, semampu yang kita bisa. Yang ketiga, tugas khalifah itu adalah menegakkan keadilan. Harus adil kita. Kepada siapa saya harus adil? Pada diri kita, pada keluarga kita harus adil. Kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kalau istrinya banyak, harus adil antara istri yang satu dan istri yang lain.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kan kata Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kan perintah Allah dalam surat An-Nisa. Ayat 130 berapa itu? An-Nisa. Ya, wahai orang beriman, tegakkan keadilan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kita harus adil. Awil walidaini, kepada kedua orang tua harus adil. Wal aqrabin, kepada keluarga terdekat. Kepada siapa saja harus adil. Nah, itulah tugas khalifah. Nah, di jalan menjalankan tugas khalifah ini kita diuji oleh Allah, diuji hawa nafsu, diuji dunia, diuji susah, diuji senang, diuji sakit, diuji semuanya. Nah, diuji itu masih tetap bisa menjadi khalifah enggak? Kalau bisa lulus. Kalau tak bisa, nauzubillah, enggak lulus. Nah, jadi di dalam menjalankan tugas ini kita diuji. Gunanya ujian apa kemarin kita bahas? Untuk menghebatkan, termasuk juga untuk siapa yang pantas. Kalau kita lulus ujian ya masuk dalam surga, pantas. Jadi makanya kita bahas pada waktu yang lalu, mengapa orang penduduk neraka itu tidak ada yang protes masuk neraka? Karena mereka tahu mereka pantas atau tidak pantas untuk masuk surga. Pantasnya masuk karena mereka tahu, mereka udah baca hasil ujiannya. Ketika dihisab itu dia baca hasil ujiannya. Oh iya ya, nggak lulus semuanya, ya sudah. Makanya seluruh penduduk neraka itu nggak ada yang protes. Yang ada adalah menyesal. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka sadar akan dosa-dosanya. Al-Muluk 67 ayat 10 dan 11. Surat 40 ya. Atau surat Ghafir ayat sama 10-11 atau 11-12. Fa'tarafna bidhunubina, kata orang kafir. Kami sadar akan dosa-dosa kami. Jadi semuanya menyesal. Nah, jadi kembali kita pada pelajaran kita. Jadi tugas utama kita di muka bumi ini apa? 1, ibadah dalam arti sempit. Salat, puasa, sedekah, zakat, haji bagi yang mampu. Ya. Dan dalam arti luas taat. Yang kedua, tugas kita khalifah, menyebarkan rahmat di muka bumi ini, kebaikan-kebaikan, menegakkan keadilan. Dan di dalam menjalankan ini kita harus diuji. Nah, kalau kita lulus ujian sampai kita meninggal, insya Allah kita akan dapat kemuliaan di hadapan Allah sampai surga. Tapi sebaliknya, kalau tidak lulus ujian, di akhir hayat kita juga tidak bertobat, maka na'udzubillah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya walaupun kalau orang beriman ada lulusnya 50-50 selama berimannya, kadang lulus sedikit, lah ya yang begitu. Kalau tidak lulus di akhirat masih ada nanti keringanan. Walaupun masuk neraka setelah dicuci masih ada kebaikannya, akhirnya dengan ada imannya dia masuk dalam surga. Cuman kita maunya langsung masuk ke dalam surga tanpa nyemplung dulu ke neraka. Maka mari kita lulus ujian. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa lulus ujian? Kita ikuti pelajaran-pelajaran berikut. Harus tahu kita. Hanya orang-orang yang mengerti hidup ini ujian yang bisa lulus. Kalau nggak ngerti pasti nggak. Harus tahu kita bahwa hidup ini ujian. Maka kita harus belajar terus bahwa hidup ini ujian supaya kita begitu kita paham, kita hayati, kita praktekkan dalam kehidupan. Siapa yang mengerti, paham, sadar dan praktekkan dalam kehidupan bahwa ini ujian, insya Allah dia lulus. Dan terus memohon petunjuk kepada Allah supaya kita jangan digelincirkan di akhir hayat kita. Jangan merasa sombong ketika lulus di awal. Karena ujian itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti lulus ujian dan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah lanjutannya bagaimana cara lulusnya. Demikian, mari kita baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Nah, doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus pengajian kita ini.